Jangankan Yesus, murid Yesus aja tidak pernah mengajarkan ajaran Kristen. Paham kau? Tidak ada Yesus mengajarkan Kristen. Tidak ada. Jangan gila kau. Tepuk tangan. Jadi teman-teman dengarkan. Anda mute dulu. Mute. Nah, pakai sarungnya. Jangan diturunkan sarungnya. Woi, naik, pakai. Gitulah. Giginya kelihatan pula. Orang gila, orang. Jangan lepas sarung. Pakai sarung. Kau itu orang gila. Teman-teman Muslim dan juga teman-teman Kristen yang sudah mulai ragu, nih saudara kita ini osong-osong, dia sudah mengakui bahwa Yesus tidak mengajarkan Kristen. Tepuk tangan dulu. Iya, betul. Mantap. Yaudah. Dari mana asalnya Kristen ini? Agama. Dari mana kemudian munculnya agama Kristen kalau begitu? Dari mana? Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Saya tidak tanya definisi Kristen. Yang saya tanya ajaran Kristen. Ajaran Kristen ini bukan dari Yesus. Lalu dari mana? Makanya kau waras. Makanya kau waras? Kamu sendiri mengakui ajaran Kristen bukan. Dia turun. Jangan kau bawa ya begitu, kotori mulutmu. Turun. Allah yang bodoh. Turun. Keluar Roh Kudusnya, Gurunda. Ada ya Allah. Markus 1 nomor 1. Seperti yang dijanjikan oleh Tuhan dari keturunannya lah akan mengutus Yesus, anak Allah. Kata Allah dipelintir menjadi Allah. Tadi Anda menuduh Allah itu apa? Berarti Yesus adalah anaknya sang bodoh gitu. Sudah bahlul, memperbahlul diri, alamat. Oke, ada lagi pasien? Ada, Paman. Ada, Paman. Pisang hijau. Yo. Kurang ajar. Ya, Bang Jo, Islam Kristen Bang Jo. Islam ya, Kristen Paman. Bang Jo. Ya, Paman. Ya, Paman. Bisa, Paman. Allah Bang Zuma itu siapa ya? Allah Bang Zuma. Ilah, maksudnya ilah. Allahnya kamu itu siapa? Loh, ilah. Benarin dulu, ilah. Ilah itu banyak ilah. Ya itu makanya, itu baru cocok. Tuhan ilah itu banyak. Makanya pertanyaannya, ilah kamu Allah itu banyak Allah. Allah lu siapa? Dasar bahlul. Jangan memperbodoh diri lah kawan. Ya, Allah itu cuma satu. Yang banyak itu ilah, sembahan-sembahan. Berarti kamu ilahmu ada 3. Ada ilah Bapa, ada ilah anak, ada juga ilah bungsu. Matilah ilah anak, tinggallah 2 ilah. 2 ilah pemain cadangan. Ada 3 ilahmu, manakah yang pernah dibunuh? Ilahmu yang pernah ditombak lambungnya, namanya ilah anak.
Kalau dia tidak dapat jawab sudah gila. Ya makanya perbaiki pertanyaanmu itu yang Sofyan. Pertanyaan itu yang Sofyan. Pertanyaan itu yang berbobot. Nanti kalau dia tidak bisa jawab memang jadi stres dia, jadi gila dia. Ilahmu ada berapa? Kutanya dulu samamu, ilahmu ada berapa? Nanti dia ngomong sembarang kan, nanti kalau tidak bisa jawab. Ilahmu ada 3 rupa-rupa bentuknya. Ada bentuk roh, ada bentuk manusia dan burung-burung. Ya kan? Matilah ilah manusia, tinggallah ilah burung dan roh. Langsung tidak quality nih orang. Halo, tidak bisa jawab. Pertanyaanmu itu loh, dibenarin dulu. Itu pertanyaanmu, pertanyaan kau itu kalau sudah mengandung penistaan. Jadi sembrono aja. Pertanyaan Anda itu mengandung penistaan. Tapi bodoh ini. Curhat ini manusia gigi palsu. Gimana dong? Susah, kamu diluruskan pertanyaanmu, kamu marah. Bagaimana mungkin saya mau kau giring dengan pertanyaan konyol kayak begitu? Pertanyaannya sudah diluruskan. Ilah. Siapa ilahmu? Ilah saya Allah. Pertanyaan saya, siapa ilahmu? Nah, bingung kau kan? Kau mau bilang Bapa ada Yesus. Kau mau bilang Yesus ada burung merpati. Kau bilang burung merpati ada Bapa dan ada Yesus. Bingung kau. Oke, bagi saya pribadi dan menurut data Alkitab yang ada di ayat Alkitab yang disamarkan itu, Yesus itu adalah manusia atau nabi atau utusan, bukanlah Tuhan pencipta alam yang sejatinya. Kepercayaan saya ini ada di data Alkitab itu sendiri, yakni di Lukas 7 ayat 38 dan di Kolose 4 ayat 11. Yang dimana ayat tersebut menjelaskan tentang istri dan anak-anak Yesus itu sendiri. Pertanyaannya, pantaskah Tuhan yang sejatinya bisa menikah? Pastilah tidak, seperti itu. Mati Mija. Datanya ada di Lukas dan di Kolose 4 ayat 11, Bang Suma. Iya. Itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Iya, jadi menurut saudara-saudara Kristen ini yang menuhankan Yesus bagaimana? Menurut pandangan saudara? Mereka ini adalah korban dari kesalahpahaman yang diciptakan oleh Paulus itu sendiri, Bang Suma. Kira-kira seperti itu. Mati. Luar binasa. Aduh, bagaimana ini? Jadi kalau seorang Kristen aja mampu mengatakan hal seperti itu, bagaimana saya yang Muslim? La haula wala quwata illa billah. Ini Neymar ngamuk dia. Aduh, saudara Wheeler ini paling benar ini. Tidak benar. Ini Roh Kudusnya bekerja berarti. Itu kan ngapa dia kan menghujat tuh kan nggak baik. Kalau bagusnya itu bincang secara data gitu. Itu saudara Wheeler tadi sudah menunjukkan data Kolose 7 itu. Datanya ada di Kolose 4 dan Lukas 7. Ada data itu loh. Itu menghujat. Dibaca aja Bang Alkitabnya. Itu datanya ada. Atau aku mau bacakan sedikit. Dibacakan dulu Bang. Aku mau bacakan sedikit. Iya, bacakan. Seandainya ada Pak Pendeta yang tadi itu bisa mungkin dibantu dijelaskan kan apa maksud dari ayat yang aku bacakan ini. Oke, aku bacakan ya di Lukas. Yesus punya anak istri gimana sih? Ini menghujat atau diskusi? Bentar Bang, aku bacakan dulu. Sama-sama kita buka Lukas 7 ayat 38. Yang kamu baca saya tahu nggak ada. Kamu ngarang-ngarang tuh. Biarkan dulu dibaca Bang. Jangan nangis dulu. Aku bacakan dulu Bang. Oke, nanti baru aku kasih pertanyaan buat Abang. Ya, seperti itu Bang. Oke, Lukas 7 ayat 38. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya.
Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Pertanyaannya, siapakah yang menyeka kaki Yesus Kristus itu? Pak Bom Bom. Ya itu kan peraturan dulu, perempuan murah Cuma tanya Pak Bom Bom. Beliau waktu Cuma sudah dia kan pernah berterima tanyakan, kasih, beliau tidak karena bisa dia menjawab. diampuni gitu. Bukannya itu istrinya. Siapakah yang menyeka kaki Yesus Kristus itu? Pak Bom Bom. Dijawab Malas abangku. Aku malas kalau dia punya Kamu dikasih kebenarannya kayak menghujat. kamu dikasih data kok malah dibilang menghujat. Ini sebentar Bapak, abangku, aku kasih bocoran sedikit ya. Siapakah yang menyeka kaki Yesus Kristus itu? A. Maria Magdalena. Tahu bang, itu B. itu bukan Maria istrinya Magdalena. Yesus. Atau C. Maria Magdalena. Seperti itu bang. Tolong dijawab bang. Ini tadi ngomong tentang istrinya ke perempuan yang murahan waktu itu, yang disiksa dilempari, terus dia diampuni Ya, oleh abang Yesus jawab sehingga dia dulu. menyakiti Siapa? kakinya Yesus. Apa hubungannya dengan Siapa istrinya? wanita yang menyeka kaki Yesus dalilnya Kristus gimana itu? coba? Maria Dalilnya Magdalena gimana? saya bantu. Kan Maria Magdalena saya bantu Bang Weleng. Nah, kenapa dikatakan Maria Magdalena itu istrinya? Silakan Bang Weleng jelaskan. Silakan Bang Weleng jelaskan. Oke, aku jawab ya sedikit. Mungkin dari di luar Bible itu sendiri, tapi ini adalah data dari Bible itu sendiri juga. Mungkin file yang arsip yang Nggak tersembunyi. usah belok-belok dulu, jelasin istrinya Yesus, anaknya Yesus itu di mana? Ini aku mau menjawab dulu. Siapakah Maria Magdalena itu? Seperti itu kah? Pertanyaannya? Iya Paman. Oke, aku jawab ya. Ini datanya ada. Tolong di mute dulu Bang Sonya. Literasinya dari Matius 1 ayat 12 sampai 16, Bible Genealogy Wikipedia, Lawrence tahun 1996. Library of Alexandria. Data arsip ini tersimpan di Alexandria. Di situ disebutkan biografi Yesus, nama Yesus Kristus. Lahir di Bethlehem tanggal 30 September. Menikah dengan wanita yang bernama Maria Magdalena. Hasil pernikahan dengan Maria Magdalena menghasilkan 3 orang anak, yakni Joseph son of Christ, yang kedua Justus son of Christ, yang ketiga Tamar son of Christ. Bentar Bang, aku selesaikan dulu Bang, nanti baru Abang tanggapi. Jadi anaknya Yesus berjumlah 3 orang, 2 anak laki-laki dan 1 perempuan. Yang tercatat di dalam Alkitab yaitu anak yang kedua yang bernama Justus. Di manakah dia? Di dalam Kolose 4 ayat 11. Seperti itu Bang. Hancur paman. Justus itu siapa Bang? Justus. Justus itu adalah bagian dari silsilah Yesus itu sendiri, Paman Suma. Aduh, lu kok bisa? Ya, Jadi- tadi kan aku sudah sebutkan di biografi Yesus Kristus sendiri, itu anaknya Enggak. berjumlah 3. Salah Maksudku- satunya yang bernama Justus itu, ya. Maksud saya berarti teman Kristen ini menyembah manusia yang punya anak gitu. Kalau untuk menyembah mungkin bisa sebagai nabi atau sebagai utusan, tapi bukan untuk Tuhan yang sejatinya, Bang Suma, seperti itu. Maksud saya teman Kristen kita kayak Pak Bom Bom. Berarti selama ini Pak Bom Bom menyembah manusia gitu. Ya, itu beliau sudah disesatkan oleh Paulus itu sendiri. Alamak. Aduh. Ya, ini kesaksian data-datanya Bang Zuma. mungkin Izin. pertanyaannya part 2 ya. Weleng. Aku kasih Bang Weleng. mungkin untuk Bang Weleng. videonya ya. Bang Weleng. Aku kasih Waduh. share Bang Weleng. datanya. Oke. Iya, Ya, makasih. sebentar dulu. Bang Weleng. Aduh. Jadi Yesus lahir tanggal 30. Menurut data yang literasi dari Matius yang aku baca tadi
Tadi sumbernya itu di situ disebutkan biografi nama Yesus Kristus. Lahirnya tanggal berapa, bulan berapa, menikah dengan wanita yang bernama siapa dan anak-anaknya Iya, tanggal bernama berapa siapa. tadi? Iya, Jadi di tanggal situ berapa? sudah jelas semua literasinya. Seperti Tanggal itu, berapa? Bang. Seperti itu. Tanggal berapa? Tanggal berapa? 30 September lahir udah di lewat dong. Bethlehem. Waduh. Tanggal 30 September. Seperti itu. Jadi sudah jelas. Jadi sudah jelas yang dimaksud literasi di sini yang bernama Yesus Kristus, bukan Yesus Barnabas atau Yesus yang lainnya. Seperti itu ya. Jadi udah lewat dong. Ih, ya ampun, gak sempat aku bikin kadonya, sorry ya. Waduh. Waduh. Begini Pak, mungkin untuk yang berikut next yang untuk part 2-nya aku kasih data-data langsung dari HP aku yang satu. Mungkin HP aku lagi sedang bermasalah jadi aku tidak bisa share bagikan datanya di sini ya. Waduh. Jadi untuk sementara aku bacakan dulu. Seperti itu Bang Suma. Waduh. Parah ini. Ya, Bang. Kejam kali lah ya. Jadi Bang, Yohanes apa tadi? Yesaya 53 nomor 10. Kan itu kan keturunan merujuk kepada keturunan biologis ya Bang ya. Mereka kan selalu mengatakan itu nubuatan Yesus. Jadi Yesus punya keturunan. Oh tidak, Yesus tidak kawin. Datang Bang Yang mana Weleng. yang betul? Itu tiba-tiba ada sudah langsung brojol 3 anak. Cuman Gini Bu Bunda Nur, aku mau tambahkan sedikit. Yesus itu bukan saja menikah, bahkan Yesus Kristus menerapkan sistem poligami. Seperti itu ya yang aku tambahkan. Makin Ya. berat ini. Abang ini dari sekte apa? Ini sumbernya aku dapat sendiri, salah satunya dari Ustadz siapa namanya? Ustadz Bombom. Nandar. Ustadz Nandar. Ustadz Nandar. Beli ya. Mungkin kalau ditanyakan sama beliau dia sudah tidak kaget lagi atau tidak terkejut Tidak asing dengan data-data ini ya, tidak asing lagi dengan data-data ini karena datanya sumbernya salah satunya dari beliau itu. Seperti itu Pak Mansuma. Iya betul. Bang Weleng. Ya ini. Hal Bang ini Weleng. pun Bang Weleng sebentar, sudah Bang Weleng ini sudah denger pernah apa aku sih? sampaikan. Bang Weleng. Bang Ya, Weleng. oke. Ya. Astagfirullah Bang Ya, Weleng Bu. terus semangat kali. Bang Weleng gereja apa Bang? Saya penasaran juga, baru tahu saya ada kayak gini. Kecuali Saksi Ya, Yehova, ya kan? Aku Kristen Katolik Bunda Nur. Katolik. Kristen Katolik ya. Mungkin Kristen Katolik yang sudah tersadarkan ya, seperti itu. Ya. Masih mau aku datang besok. Coba bilang gitu Bang. Data-datanya ada di HP yang satu. Kalau HP aku yang satu sudah diperbaiki. Bilang dulu Bang. Mungkin Masih mau kau datang satu besok. Bilang share. dulu Bang. Masih mau kau Kenapa, datang Bang besok. Suma? Masih Bilang mau dulu. kau datang besok. Saya kebetulan dari Makassar Bang Suma. Mantap Saya sekali. ini orang Makassar Bang Suma. Orang Makassar. Bisa tonji. Iya. Bisa tonji. Oh sama Oke, dari Bang Rita Suma. berarti. Iya. Apa Kareba? Baik. Karimanya Oke. baik. Oke Bang Suma. Masya Allah. Luar biasa. Jadi kalau Abang udah sadar, ngapain Abang masih Kristen Bang? Ya untuk merubah segala sesuatunya mungkin bertahap ya, pelan-pelan itu Bunda Nur. Karena kan sejak lahir kan kita sudah menganut agama ini. Jadi untuk mau pergi atau beralih ke agama lain ya mungkin butuh proses seperti itu. Betul itu Bang, tapi umur kan kita nggak tahu Bang Weleng, iya kan? Bang? Siap. Iya, karena kan di dalam Kristen pun juga tidak ada jaminan keselamatan. Maksudnya dijamin untuk masuk surga itu sebenarnya nggak ada, karena kitab suci Kristen itu kan bukan firman Tuhan itu.
Betul nggak Bang Weleng? Ya, pastinya. Nah, jadi itu. Jadi kalau sudah tersadarkan, apalagi yang ditunggu? Karena umur kita tidak tahu. Karena yang menjamin surga, menjamin keselamatan tuh hanya di dalam Islam, bukan dalam Kristen. Mantap. Bahkan Yesus sendiri aja tidak kenal Kristen. Ya, Bunda Nora, izin Bunda nih ada tamu kita. Ini yang tapping-tapping di bawah tadi nih, geng Kampa. Apa maksudmu tadi tapping-tapping di bawah Islam itu sampah? Coba jelaskan dulu. Oh, buka mic-mu itu. Gimana ceritanya sementara Yesus itu juru Islam, juru sampah rupanya? Kabur kok kan? Yesus juru Islam, coy. Yohanes 14 nomor 27. Gimana dong? Ibrani 5 nomor 7. Yesus anak soleh. Yesus anak Islam. Kalau kau katakan Islam itu sampah, berarti Yesus anak sampah, Paman. Oh iya, kejam kali kau, bah. Makanya tadi di awal pertanyaan saya, Kristen itu dari mana? Yang ngajarin siapa? Teman kamu mengatakan satu, segala firman yang Yesus terima itu sudah tak ada. Kedua, murid Yesus yang menulis Bible katanya, tapi ternyata yang menulis bukan murid Yesus. Yang ketiga, Kristen dari mana? Ternyata bukan dari Yesus. Kristen entah dari mana menurut kalian. Sementara Yesusnya sibuk mengajarkan Islam. Yesus juru selamat, Yesus juru selamat, Yesus juru selamat. Yesus mengajarkan keselamatan, Yesus mengajarkan keislaman. Gimana dong? Agama kok kayak cucur bebek? Ya, botol hijau itu ada tuh. Mana tahu mau berbicara sama saudara Weleng, silakan. Izin Gurunda, izin. Ya, silakan. Cinta Monitor, selamat siang. Cinta pula namanya. Siang. Ya, Mbak Ini Cinta noise sedikit terus noise. tempatnya. Iya, memang Iya, noise terus mungkin. dia tuh. Iya, cari Rasmi, tempat kalau jual dulu. tua jangan ikut pagi dong, Rasmi. Malam aja udah. Ini pagi pun kau jual tua. Oh, ini Rasmi ya Bunda. Rasmi. Oh, Bu Rasmi toh. Oh, siap-siap. Pakai ganti nama pula sekarang, Bu Rasmi. Cari tempat dulu, Bu Rasmi. Aku cinta, aku bukan Rasmi, aku cinta. Gigi tahu. Noise Bu Rasmi. Noise. Dulu. Yesus adalah Tuhan, Bang. Dari mana? Yesus adalah Tuhan dari mana? Iya. Dari mana? Dari mana Abang menuhankan Yesus emang ya? Abang sendiri yang jawab. Gimana Bang ini? Allah. Astagfirullahaladzim. Abang sendiri yang Bang. jawab. Abang yang memberi tanya, Abang yang jawab sendiri. Bang Mentok emang nggak menuhankan Yesus? Nggak menuhankan Yesus? Yesus juru selamatku. Bukan Tuhan? Yesus Tuhanku. Oh, ya udah. Lanjut. Iya. Ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, Yesus ini bertuhan atau Yesus ini ateis, tidak bertuhan? Yesus mengenal Allah. Dia bertuhan Mengenal atau Tuhan. tidak bertuhan? Ketika datang, dia mengenalkan Tuhan. Artinya Yesus bertuhan. Saya tidak mengatakan dia Yesus bertuhan, tapi Berarti dia mengenalkan Tuhan. Berarti dia kemana perginya setelah mati ketika dia tidak bertuhan? Menurut saudara? Dia kembali kepada Tuhan. Bagaimana dia mau kembali kepada Tuhan? Dia sendiri tidak bertuhan. Manusia yang tidak bertuhan itu tempatnya di neraka. Pertanyaan saya ulang lagi, mudah-mudahan Anda mau meralat. Yesus ketika datang ke bumi, dia bertuhan atau dia ateis? Dia mengenalkan sejatinya Tuhan.
Dianya maksudku, dia itu beribadah menyembah Tuhan atau dia ateis, tidak menyembah Tuhan? Yesus mengenalkan Tuhan kepada Yesus menyembah kepada Tuhan atau Yesus tidak menyembah kepada Tuhan? Sebagai manusia dia mengenalkan Tuhannya. Gitu. Sedikit Anda sudah mulai masuk pada tabiat kemanusiaan. Tadi itu sepenuhnya hewan. Ketika Yesus itu sebagai manusia bertuhan, Yesus yang bertuhan ini kepada siapa dia bertuhan? Yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Yang Maha Kuasa itu Yesus atau bukan? Ketika Yesus ada di bumi, dia itu manusia dan diberi kuasa oleh Allah. Diberi kuasa langit dan bumi. Diberi kuasa kerajaan surga. Diberi kuasa kerajaan maut. Ketika Yesus di bumi, dia manusia yang menyembah dan siapa itu Tuhan. Tetapi karena dia adalah manusia, maka diajarkanlah untuk menyembah Tuhan. Nah, berarti Yesus mengajarkan menyembah kepada Tuhan. Tuhan yang disembah Yesus apakah dirinya sendiri? Saat itu tidak. Oh, tidak. Nah, sekarang Anda menyembah Yesus. Yesus menyembah Tuhan. Anda ikut siapa menyembah Yesus? Yesus berkata, tidak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melaluinya. Ya, berarti Yesus ini harus diikuti kan? Harus dilalui jalannya kan? Nah, Yesus menyembah kepada Tuhan. Ada nggak Yesus menyembah kepada Yesus? Yesus mengajarkan tidak menyembah Tuhan, tapi mengajarkan. Mati meja, mati meja, mati meja, mati meja. Yesus tidak mengajarkan menyembah kepada Tuhan, menyembah kepada setan rupanya. Yesus tidak menyembah Tuhan, tapi mengajarkan kepada manusia supaya menyembah Tuhan. Yesus tidak menyembah Tuhan. Berarti sama seperti Anda mengatakan Yesus tidak makan, tetapi Yesus sedang mengajarkan manusia cara makan. Gitu maksudnya. Jadi ketika dia mengunyah ikan goreng, itu dia tidak sedang makan. Dia sedang mengajarkan manusia makan, gitu maksudnya. Betul, sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia. Berarti Yesus ketika makan ikan goreng itu dia tidak makan. Ketika dia mengajarkan makan, pasti dia makan. Ketika dia mengajarkan menyembah Tuhan, berarti dia menyembah atau tidak? Oke, saya ikuti menyembah. Menyembah. Sekarang Yesus yang menyembah ini menyembah kepada Tuhan. Anda menyembah kepada Yesus. Anda ikut siapa? Bang mentok. Ya Allah, sinyalnya hilang. Iya, sinyalnya buruk ini. Lanjut Bang. Ya. Yesus menyembah kepada Tuhan. Anda menyembah kepada Yesus. Pertanyaannya, Anda menyembah Yesus itu ikut siapa? Saya tidak mengenal Allah dan tidak dapat melihatnya. Saya hanya dapat melihat melalui Yesus. Jadi saya ikuti Yesus. Bagus. Anda tidak dapat melihat Allah. Yang Anda lihat hanya Yesus. Nah, sekarang Anda berbicara dengan Bang Suma atau berbicara dengan HP? Saya berbicara dengan HP. Jadi HP itu adalah Bang Suma? Saat ini saya melihat adalah sesuatu yang tidak terlihat, tapi hanya suara. Nah, yang saya tanya, apakah HP itu adalah Bang Suma? Bukan. Bukan. Apakah Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri?
Yesus itu diberi kuasa, sedangkan HP tidak punya kuasa. HP berkuasa menyampaikan suara saya. Ya, tapi tidak mempunyai kuasa untuk mematikan Anda. Yesus punya kuasa nggak untuk mematikan Elohim, Bapak? Yesus itu Allah sendiri. Berarti HP itu adalah Bang Suma itu sendiri. Macet, Paman. Kenapa HP? Itu kan suatu benda. Yesus itu bukan suatu benda. Benda Yesus itu benda hidup. Dia makhluk, bukan benda. Segala sesuatu, segala sesuatu. Punya akal, punya pikiran, punya rasa. Kalau HP tidak punya. Jadi Yesus bukan benda. Yesus itu manusia, makhluk hidup. Tidak bisa disebut sebagai benda hidup. Makhluk hidup. Ya, makhluk hidup. Oke. Kalau pencipta langit dan bumi makhluk hidup atau bukan? Saya tidak bisa bilang karena saya tidak sampai pada. Kutanya samamu, pencipta langit dan bumi itu makhluk? Bukan makhluk. Yesus makhluk. Yesus makhluk. Sama enggak? Antara yang bukan makhluk dengan yang makhluk sama enggak? Beda. Beda. Kamu sadar enggak kalau kamu ini selama ini menyembah makhluk? Tidak ada yang sampai kepada Allah yang tidak ada yang terlihat, sampai kepada Allah yang selain Dia yang menyembah makhluk, gitu. Bukan. Lalu? Yesus itu sudah diberi kuasa karena iya, dia diberi kuasa. Dia diberi kuasa sebagai Tuhan atau diberi kuasa sebagai utusan Tuhan? Pengajarannya begini, Bang. Ketika Yesus mengajarkan bahwa dia diberi kuasa, pada hakikatnya adalah sebenarnya ingin mengatakan, tapi dalam kalimat itu tidak memberitahukan bahwa dia itu adalah Allah itu sendiri. Lalu dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu kalau dia adalah Allah itu sendiri? Sedangkan Yesus tidak mengajarkan. Siapa yang membisikkan ke dalam hati Anda untuk mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Alkitab, Bang. Alkitab. Alkitab ini dari Yesus? Bukan. Bukan. Berarti yang mengajarkan Anda bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri bukan Yesus. Lalu siapa? Alkitab, Bang. Alkitab Anda ini menggiring Anda untuk menggantikan yang maha tinggi dengan manusia bernama Yesus. Siapa yang memelopori daripada kemudian Bible Anda ini? Kok bisa Bible Anda menggiring Anda menggantikan Tuhan yang maha kuasa dengan Yesus, sementara Yesus sendiri mengajarkan menyembah kepada yang maha kuasa? Anda kok muncul tiba-tiba mengaku Bible yang mengajarkan saya untuk menggantikan yang maha tinggi dengan Yesus? Bible ini apa sih? Firman Tuhan atau apa? Kitab ini sudah memberitahukan asal muasal kronologis kejadian kejadian apa dan perjalanan Allah itu sendiri, Bang. Bagaimana Bible itu yang mengatakan itu. Sumber Bible dari mana? Sumbernya dari mana? Sumbernya dari Allah itu sendiri, Bang. Bukan Yesus. Yesus adalah Allah itu sendiri, Bang. Berarti Bible ini berasal dari Yesus. Abang harus gila dulu. Dari awal, abang harus dari awal dulu, Bang. Jangan lari ke Yesus kalau mau seperti itu, Bang. Lah, gimana ceritanya nih? Anda mengatakan Yesus itu pada dirinya adalah Allah itu sendiri. Yang punya hak untuk menjelaskan siapa dirinya, Anda atau Yesus sendiri? Yesus itu mengajarkan kepada Bani Israel, Bang. Yesus mengajarkan kepada Bani Israel kalau dirinya Tuhan atau utusan Tuhan? Yesus mengajarkan kepada Bani Israel tentang keselamatan. Iya, keselamatan itu
Keselamatan itu mengimani Yesus, mempercayai Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Nah, kitab ini adalah merangkum bagaimana perjalanan Allah sampai kepada Yesus. Yang merangkum siapa? Ya, manusia-manusia yang sudah dibotakin otaknya. Yang sudah dipilih, Bang. Siapa yang milih? Ya, Allah itu sendiri, Bang. Di mana itu tertulis? Yang menulis kitab Kejadian kan Nabi Musa, Bang. Yang bukan itu. Kalau kitab perjanjian barunya Yahudi, Yesus pun mengajarkan itu. Yang saya tanya ini, yang mengajarkan Anda bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, itu siapa? Anda mengatakan Bible. Bible yang mana? Ya, makanya, Bang. Kalau bacanya dari awal, tahu itu, Bang. Kenapa Yesus? Saya baca dari awal, dari akhir pun saya sudah baca. Dari akhir ke awal, dari awal ke akhir, dari pertengahan ke awal, balik lagi ke awal, ke tengah, ke akhir, pinggir, kiri, kanan, semua sudah ku baca. Allah itu sudah menubuatkan akan lahir apa yang lahir? Juru selamat. Nah, penyelamat ini Bani Daud, Bang. Bani Daud. Penyelamat ini mengajarkan menyembah siapa? Saat itu mengajarkan menyembah Allah. Allahnya Israel. Berarti sebagai juru selamat, dia mengajarkan Bani Israel menyembah kepada Allah. Oke? Itu ajarannya kan? Mengajarkan kepada Allah Bani Israel, Bang. Ya. Nah, terus muncul Kristen menyembah kepada Yesus. Yang ajarkan menyembah kepada Yesus ini siapa? Bukankah sang juru selamat mengajarkan menyembah kepada Allah? Kenapa kalian justru menyembah kepada Yesus? Kok menyembah kepada juru selamatnya? Juru selamat itu artinya pembimbing yang mengajarkan manusia kepada jalan keselamatan. Yesus itu jalan. Sebagai jalan, dia bukan tujuan. Jalan menuju sekolah itu bukan sekolah. Saat itu ada kaum Farisi, Bang, yang dapat membaca bagaimana Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan, Bang. Contoh? Ya, dia mengatakan, aku ada jalan keselamatan, tanpa melalui dia tidak sampai kepada Tuhan. Ya, memang betul. Sebentar, itu sudah lalu betul itu. Aku dan Bapa adalah sama, ada satu. Betul itu. Banyak lagi, Bang. Yang mengajarkan tentang bahwa dirinya adalah Tuhan. Tetapi dengar. Di mana? Dengar, Bang. Itu yang bermasalah. Kalau Yesus adalah jalan, kalau Yesus juru selamat, kalau Yesus adalah nabi rasul, ya tidak masalah. Tapi ketika Anda mengatakan dia adalah Tuhan, itu yang bermasalah. Yesus mengatakan aku dan Bapa satu, betul. Aku dan Bapa adalah juru selamat Bapa, betul. Aku datang dari Bapa, betul. Aku berkata-kata dari Bapa, betul. Aku bekerja dari Bapa, betul. Tapi ketika Anda mengatakan aku adalah Tuhan itu sendiri, itu baru tidak betul. Secara tidak langsung, Bang. Melalui kata-kata itu, Anda yang menilai. Aku dan Bapa adalah satu. Bukan Anda yang menilainya kan? Bukan, Anda yang menilainya demikian kan? Orang Farisi sudah melihat itu, Bang. Sudah mendengar. Ya, orang Farisi. Ya. Orang Farisi menilai itu kan? Orang Farisi dan orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi, orang Farisi. Mengapa Yesus itu disalibkan, Bang? Yesus disalibkan menurut orang Yahudi karena orang Yahudi takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Makanya Yesus disalibkan. Itu ending terakhir. Nah, sekarang Yesusnya ini bukan, Bang. Dia itu dikatakan sama seperti Allah, menyamakan dirinya dengan Allah. Apa alasannya? Mana buktinya Yesus menyamakan dirinya dengan Allah? Itu, Bang, kalimatnya, Bang. Ada mana ayatnya, Bang? Apa datanya? Ada di situ di Alkitab. Bukankah orang Yahudi cuman bikin alasan-alasan untuk membunuh Yesus? Begini, Bang, kata Pilatus, hei, aku tidak
menemukan kesalahan sedikit pun. Ya. Mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Bukan, di situ karena orang Farisi melihat bahwa Yesus sudah menyamakan dirinya dengan Allah, maka dia dibawa kepada Pilatus. Itu kesaksian palsu. Yesus sudah menjawab itu di dalam Yohanes 10 nomor 34 sampai 36. Bukankah di dalam Taurat disebut siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Yesus sudah klarifikasi itu. Dan orang Yahudi tahu kok bahwasanya Musa datang pun mengaku Allah. Keluaran 7 nomor 1. Dan Musa mereka tidak bunuh, karena mereka paham yang mereka sebut ini adalah anak Allah. Nah, itulah Bang, kenapa para nabi saat itu tidak tidak dibunuh atau tidak ya ibaratnya kayak seperti Yesus, Bang. Kenapa Yesus kenapa? Iya, kalau memang dia utusan, kenapa harus disalibkan? Iya, tadi ku bilang dia disalibkan karena pengaruh Yesus semakin luas, pengaruh Yesus semakin banyak. Bukan, karena orang Farisi takut. Oke, kamu ada Bible? Kamu ada Bible di situ? Tidak Bang, saya HP-nya cuma satu Bang. Nggak ada Bible-nya, nggak ada bukunya? Saya lagi di jalan Bang. Oke, di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai 57, orang-orang Yahudi berkumpul, orang Farisi berkumpul, imam kepala berkumpul, mahkamah agama berkumpul. Mereka sepakat membunuh Yesus karena mereka takut bangsa Roma datang merampas tempat suci dan bangsa mereka. Oleh karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh orang Roma, mereka sepakat membunuh Yesus. Kesepakatan membunuh Yesus. Lucu sekali Bang. Yesus itu tidak punya tentara Bang. Dan Yesus itu tidak pernah membunuh. Baca makanya dalilmu. Yohanes 11, kubacakan ya, boleh ya? Silakan Bang. Oke, kubacakan samamu. Orang-orang Yahudi kemudian melihat mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka terheran-heran, mereka takjub kemudian. Lalu ada di antara mereka pergi melapor ke orang Farisi. Pergi melapor ke orang-orang Farisi, lalu menceritakan kepada mereka apa yang telah diperbuat Yesus berupa mujizat-mujizat. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama. Ini yang tertinggi kedudukannya, mahkamah agama dipanggil. Berkumpul mereka, lalu mereka berkata, apa yang harus kita perbuat? Sebab Yesus ini membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang kalau percaya kepadanya, maka orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci serta bangsa kita. Itu alasan orang Farisi menyerahkan kepada Pilatus. Tetapi apa alasannya? Kutanya dulu, apa alasannya? Apa alasannya? Ya itu. Kalau orang Farisi memberi alasan bahwa Yesus itu Tuhan, bodoh sekali bahwa Farisi. Ya makanya kamu bodoh. Itu kamu pintar. Orang Farisi berniat membunuh Yesus karena apa? Justru kalau orang Farisi mengatakan dia mengaku sebagai Tuhan kepada Pilatus, bodoh dia Bang. Maka gimana ceritanya? Ini dasarnya apa? Apa dasarnya? Kutanya dulu. Berdasarkan Yohanes 11, apa dasarnya orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Karena dia menyamakan diri dengan Tuhan. Pembohong kau, turun. Kau pembohong. Maaf, tak ada waktu buat penyesat, pembohong, penipu. Kau hanya menipu diri kau. Capek-capek saya baca Bible, kau gitu ndak waras. Di situ sangat jelas, apabila kita biarkan Yesus, ini orang Yahudi sudah berkumpul. Pancuri, orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama, sudah berkumpul mereka. Apa yang harus kita perbuat? Hei paman, kalau kita biarkan Yesus, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci dan merampas bangsa kita. Apa yang harus kita lakukan? Hah? Ayo, apa yang harus kita lakukan? Hei, apa yang harus kita lakukan?
Satu-satunya cara yang harus kita lakukan, kita bunuh Yesus. Nah itu. Bagaimana caranya dia kita bunuh? Dia tidak memiliki kesalahan. Bikin kesaksian palsu. Katakan dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Katakan dia mengatakan dirinya anak Tuhan. Katakan dirinya mengatakan dirinya Mesias. Katakan dirinya itu menghujat Tuhan. Sembarang aja kita lakukan. Yang penting dia bisa dibunuh. Itu alasannya dibunuh supaya bangsa Roma tidak merampas tempat kita. Makanya Kayapas pada tahun itu juga kemudian bernubuat. Apa nubuatannya Kayapas? Imam besar. Yesus itu dikatakan apa? Hah? Tahun itu juga imam besar bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Dan bukan hanya untuk bangsa Israel yang bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Israel yang bercerai-berai. Itu tujuannya Yesus dibunuh. Tak ada hubungannya dosa waris, itu bohong waris itu. Ya, jadi saudara-saudara Kristen yang masih awam, jangan lebih mengedepankan kebohongan yang kalian terima. Baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Di situ jelas apa alasannya Yesus ingin dibunuh. Cerita belakangan berubah. Yesus ingin dibunuh karena menggenapi nubuatan Yesaya 53. Yesus dibunuh karena menggenapi nubuatan Yesaya 9. Yesus dibunuh karena menggenapi nubuatan di dalam kitab para nabi. Yesus dibunuh karena Yesus datang untuk menebus dosa-dosa dunia. Yesus dibunuh karena dosa masuk menjalar ke dunia, menjalar ke anak manusia. Maka Yesus harus dibunuh dengan darahnya yang suci. Dia harus membebaskan dosa manusia. Karangan muncul belakangan, padahal alasan utama tuan rumah mau membunuh Yesus karena takut bangsanya dirampas Romawi. Alamak, bahlulnya di kau. Bang Nandar, Bang, orang-orang Israel dulu menganggap Bani Elohim itu Bani Elohim itu apakah anak Tuhan atau hamba Tuhan itu sebetulnya, Bang Nandar? Bani Elohim itu gimana konsepnya? Bani Elohim itu, kalau Bani itu kalau dalam bahasa Arabnya Bani, ya Bani Israel, ya bukan anak tetapi umat. Bani itu Bani kalau dalam Islam, dalam Quran, dalam bahasa Arab itu Bani, ya Bani Israel. Jadi kalau Bani dimaknai sebagai anak, berarti Quran mengakomodir itu. Quran membenarkan itu, sementara Al-Quran sungguh sangat jelas tidak pernah membenarkan bahwa Tuhan itu punya anak. Itu. Oke, berarti Yesus itu sebenarnya nggak pernah ya mengaku sebagai anak Allah itu ya, anak Tuhan itu ya, nggak pernah ya? Tidak. Yesus itu Kisah Para Rasul 13 nomor 3, hamba Allah. Masya Allah. Ya, yang saya sedang cari ini misal di Yohanes 5:25, di situ kan tertuliskan tohuyo toteo kan. Jadi di situ Yesus di kitabnya ya. Makanya kenapa saya analisis teks kitab itu, kitab ini menurut saya loh ya, itu belum tentu benar juga belum tentu salah. Artinya ya tidak pasti benar gitu loh. Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Gurunda gimana Gurunda? Izin. Amsal 3 nomor 11 12. Amsal 3 nomor berapa kan? 11. Nomor berapa tadi? Gak kedengeran suaranya. Ada suara Paman. Gurunda. Nomor 11 sampai 13. Amsal 3
nomor 11 sampai 14. Baca aja. Hah? 13 Ustaz. Nomor 11, 12, 12, 13, 14. Saya boleh jelaskan sedikit nggak? Sedikit aja. Iya, silakan. Jadi Bnei Elohim itu, Bnei itu plural dari kata Ben. Ben itu anak. Bnei itu berarti anak-anak. Oke. Nah, tetapi di dalam kaidah bahasa Ibrani itu tidak seperti bahasa Indonesia itu. Contoh. Kalau saya bertanya Bang Ardiansa umur berapa, itu pakai ben loh. Contoh dalam bahasa Ibraninya itu ben kamah atah. Ben kalau kita parsing satu persatu, ben itu anak. Kamah itu berapa, atah itu kamu. Ben kamah atah, ben anak, kamah berapa atah. Berarti kalau kita parsing ini sesuai dengan parsingannya, kalau ben kamah atah artinya apa? Gak mudeng. Kalau secara tekstual, secara harfiah, ben itu anak, kamah berapa, atah kamu. Ben kamah atah berarti artinya apa kalau secara tekstual Indonesia? Anakmu berapa? Nah, tapi tanya orang yang ahli Ibrani tuh, coba tanya. Kalau nanya umur apa? Ben kama atah. Berapa umurmu? Tuh. Jadi kita, begitu. Kalau dalam bahasa Ibrani itu ada kaidahnya, sama dengan bahasa Arab, sama dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya kan good morning. Good itu kalau kita parsing secara harfiah good, bagus pagi kan. Tapi dalam bahasa Indonesianya kan selamat pagi. Oh, ini loh. Betul. Sepakat aku Bang Nander. Iya. Bnei Elohim itu umat Tuhan sebetulnya. Iya, betul. Ini ya aku tunjukin ya yang dikasih tahu Gurunda Zuma barusan, Masya Allah. Aku tadi kan agak sedikit dengar, sedikit nggak dengar gitu kan. Tapi ternyata di sini luar biasa loh. Kamera aku nggak bisa tak balik loh. Kenapa kamera aku ini? Coba aku balik dulu kamera. Nah, gitu dong. Nah, ternyata yang disebutkan Gurunda Zuma, Masya Allah ya, beliau ini. Makanya dari dulu saya ngefans sama beliau sampai sekarang. Ini tadi apa tadi? Amsal ya, Amsal 3 nomor 11-18. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Ini ternyata Bnei Elohim itu artinya ini loh, orang yang menerima didikan dari Tuhan gitu loh, dari peringatan-peringatan yang diberikan oleh Tuhan, sehingga Tuhan memberikan ajaran kepada dia gitu loh. Itu yang disebut anak Tuhan, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangnya. Ini maksudnya begitu. Iya, makna alegoris itu benar. Iya, bukan berarti Tuhan beranak. Betul. Saya nggak, makanya saya kepingin tahu gitu loh. Di sini kan ada nih suara anak Allah ini. Apakah anak Allah di sini Yesus mengakui aku adalah anak dari Allah gitu kan? Ya enggak juga. Itu loh. Iya. Itu alegoris itu Bang Adensa. Iya, betul. Yang apa ya namanya ya? Oh, lanjut dulu lah. Ada teman-teman disapa dulu, host silakan. Siap. Itu ya simpulannya, Bnei Elohim itu secara harfiah memang Bnei itu plural daripada Ben. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Ibrani itu kalau perempuan itu bat, makanya ada namanya bat mispah ya, anak hukum. Kalau laki-laki bar mispah, dari kata-kata ben. Ben itu anak, bar juga sama laki-laki. Kalau bat perempuan, kalau laki-laki itu ben atau bar. Nah, kalau plural dari ben itu Bnei Hatargum, jadi anak-anak terjemahan, umat terjemahan. Jadi penisbatan kepada bangsa Israel, kepada Yesus, Yeshua HaMashiach, Bnei atau Ben itu adalah alegoris sebetulnya, bukan makna secara harfiah. Satu. Yang kedua, tadi ada yang bertanya tentang Yesus poligami, Yesus punya anak. Nah,
kalau ada orang Kristen sudah meyakini Yesus menikah, ada loh beberapa ini sudah saya jelaskan itu ada yang yang terkontaminasi imannya sudah. Ada Kristen yang sudah mulai nih mengakui bahwa Yesus menikah dan punya anak, ya sudah batal lah ketuhanannya. Jadi saya merasa bersyukur nih sudah ada yang Kristen, beberapa itu sudah mulai goyah itu, tinggal diluruskan sama. Kalau saya memang ilmu kristologi saya kurang ya. Kalau kayak Gurunda Juma, Ustadz Sugi dan teman-teman yang lain itu sangat mumpuni. Kalau diskusi itu cuma tema-temanya itu saja, jaminan konsep ketuhanan, jaminan keselamatan, kemudian Yesus tidak disalib, perkawinan Yesus, Nabi Muhammad atau si Paulus rasul palsu, sama Al-Quran atau Bible kitab palsu. Udah itu saja kalau tema saya nih. Beda dengan guru-guru kita yang sangat mumpuni wawasannya ya. Gitu teman-teman ya. Jangan hiraukan JCC Jul, jangan hiraukan si Umar yang terang-terangan, yang terang-terangan si Julfikar, JCC, Umar, Palen menyerang Bang Juma di roomnya. Jauhi mereka, pokoknya jauhi orang-orang yang memusuhi para pejuang kita di garda terdepan mengantisipasi pemurtadan. Jadi jauhi si logika, jauhi orang-orang yang berkumpul dengan kolam yang sama, itu saran saya. Terima kasih. Masya Allah. Masya Allah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya loh. Jadi api sumut itu yang membebaskan si nada. Bang, selamat siang Bang. Siang. Cara keluarnya gimana? Saya lupa lagi cara keluarnya. Tolong di-kick ini. Siap. Saya Kristen Bang. Siap. Izin mengajar Kristen. Oh ya, silakan. Ini yang berani jawab Qurannya nih Bang. Ya kita diskusi aja, jangan terlalu banyak. Ya kita diskusi aja Bang. Dengan Qurannya Bang. Iya Bang, kita diskusi aja. Dengan Qurannya tersekali dia mau nengok. Bang, tahunya Bang kita kurang lain. Diamlah dulu kau deh. Kopi kita diskusi siapa kak? Kau datang kayak apa kali kau? Takut. Benci kali aku. Iya kita diskusi aja, Loh, siapa yang takut? Ayo kita diskusi. Ayo berani nggak diskusi? Berani nggak? Allah minta tolong Bang. Loh lah iya berani atau enggak? Iya berani nggak? Mampuslah kau. Mampuslah. Hujat kerja muncung kau. Ajaran Tuhan kau tuh minta tolong. Ya, Eli nama Sabatani tuh parah kali. Kenapa ditinggalkan gitu loh? Kasian kali Eli lama Sabatani. Lagi nih. Kesenggol.